Selamat malam, sahabat-sahabat TML. Selamat malam. Selamat malam, tapi semangat pagi. Yes, yes, yes. Selamat bergabung Pak Dewa, sudah bergabung. Selamat malam dan semangat pagi sahabat-sahabat TML Community dimanapun Bapak Ibu berada, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita akan segera memulai acara Saturday ngedate. Kita akan ngedate sesama TML Community. Yaitu nanti kita akan 1 jam ke depan. Bapak Ibu jangan live duluan. Apa sih itu TML Community? Kita akan sama-sama mendengar dari narasumber malam hari ini. Nanti akan saya hadirkan Bapak Dewa atau Sadewa Brata untuk hadir. Jadi Bapak Ibu setiap Sabtu jam 7 malam kami dari TML Community akan hadir 1 jam bersama TML Community. Apa itu TML Community? Bagaimana dan nanti akan di-sharekan oleh Pak Dewa. Oke, saya undang ya. Nah, Pak Dewa, terima kasih Pak Dewa. Oke. Saya akan invite. Oke. Silahkan Pak. Sumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Sadewa Brata, atau kita suka panggil Pak Dewo. Kita tunggu beliau untuk join, dan beliau adalah ketua formatur atau pengurus dari TML Community ini. Selamat bergabung. Sebentar saya cek Pak Dewa belum join, Pak. Ya. Masih kita tunggu Pak Dewa untuk hadir. Sudah invited. Pak Dewa, tes. Sembari menunggu online, saya menyapa teman-teman nih, Mas Keli, terima kasih sudah join. Pak Hendrik, CTM, batch 3 ya. Juga Pak Tony, terima kasih untuk join. Kita masih menunggu Pak Dewa, suaranya bagaimana? Sudah join Pak? Belum terdengar suaranya. Ya, tes 1. Setiap Sabtu malam Minggu kami mengundang Bapak Ibu untuk join bersama 1 jam bersama TML Community dengan acara Saturday ngedate. Belum terdengar suaranya. Tes 1. Oke. Silakan, Pak. Ya. Setiap Sabtu malam Minggu kami mengundang Bapak Ibu untuk join bersama 1 jam bersama TML Community dengan acara Saturday ngedate. Belum terdengar suaranya. Oke, Pak Dewa masih live, mungkin signalnya ya. Tes. Kita cek. Pak Dewa ini saya sambil perkenalkan sebagai ketua formatur atau tim pengurus dari TML Community ini, kawan-kawan. Dan tentunya beliau yang lebih paham ya tentang apa itu theocentric motivation, TML Community. Masih tes. Signal untuk join masih berputar-putar. 1 jam ke depan tentang TML Community ini kita julukin judulnya Saturday. Jadi kita ngedate aja ya malam Minggu bersama teman-teman pengurus maupun yang ada di dalam TML Community ini. Nanti bagaimana
Ini master teacher kita sudah hadir. Pak, kita nunggu Bapak untuk join, Pak Dewa. Belum kedengaran, Pak. Bapak mesti muncul dulu bersama. Kita tunggu sinyalnya Pak Dewa. Belum suaranya, Pak. Sinyalnya Pak Dewa. Oke. Bapak live. Kita tunggu Pak Dewa untuk join. Pak Dik-Dik, terima kasih sudah join kawan-kawan dari CTM. Rumah kita bersama dalam TML community ini. Bapak Ibu, ini adalah perdana. Ini dia muncul Bapak Dewa Brata. Halo, silakan. Semangat pagi Pak Dewa. Semangat pagi Bu Yuni, luar biasa. Apa kabarmu hari ini? Apakah tetap Cerah semangat? selalu Pak. Cerah semangat Pak. Siap. Oke Pak, suaranya bisa lebih volumenya diperbesar lagi Pak Dewa. Gimana sekarang? Apakah lebih baik? Iya, cek satu supaya lebih suaranya volumenya kami kedengarannya kecil. Tes. Saya coba ya. Teman-teman, para CTM juga sudah join. Terima kasih. Gimana sekarang? Apakah lebih baik Pak Bu Dewa? Yuni? Halo? Lebih baik. Better? Hanya agak putus. Oh gitu ya? Sekarang lancar. Sekarang Oke. lancar Pak Dewa. Oke, siap. Mari Pak Dewa. Karena sudah banyak yang hadir Pak, jadi kita langsung saja ya Pak Ya, kepada saya lihat pertanyaannya kita Pak Dewa ya. kawan. Baik Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Oke, Pak, ngomong-ngomong handphone Bapak, jadi Bapak kelihatannya miring, betul Pak? Oke deh. Bisa dilurus. Harus ini ya? Ya, betul sekali. Ya. Oke, keren. Oke Pak, langsung saja Pak ya, karena ini pasti ada kawan-kawan yang bertanya, apa sih itu TML Community Pak? Silahkan Pak, dijelaskan Pak Dewa. Ya. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, selamat malam semuanya. Ada beberapa kawan yang sudah hadir. Saya sapa, ada Pak Hendriks, ada sahabatku Pak Gelik Joko. Selamat datang Pak, dan yang lain-lain tidak saya sebutkan satu persatu. Nanti saya akan sebutkan di sesi berikutnya. Terima kasih Bu Yuni, malam ini luar biasa kita bisa live di IG untuk TML Community. Kemiskinan. Putus-putus ya Pak. Pak Dewa hilang lagi Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini signalnya agak sedikit terganggu ya. Nah, kita masih menunggu koneksi dengan narasumber pada malam hari ini. Tetapi jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau sudah mulai bertanya-tanya, silahkan di chat, boleh chat room. Bisa menyapa. Terima kasih Pak Danang sudah join juga. Terima kasih. Oke, kita masih nunggu Pak Dewo. Silakan masuk Pak Dewa. Terlempar lagi. Jadi Bapak Ibu, mari luangkan waktu di setiap hari Sabtu ke depan. Kita akan ada 1 jam bersama TML Community. Dan terus hari ini masih part pertama. Diharapkan nanti akan bersambung ke part kedua di minggu depan, hari Sabtu depan ya. Bapak Ibu tetap tune in di Saturday ngedate, Sabtu ngedate bersama TML Community ya. Terutama kepada kawan-kawan CTMers, ayo wajib ya join untuk terus kita
bersambung rasa. Dan rumah kita bersama. Yuk kita udah tersambung nih, Pak Dewa tes. Enaknya mah Pak Dewa, Pak Dewo ya. Agak namanya orang Jawa kadang lidahnya masih lebih seneng ngomong O daripada A ini. Hadir Pak Dewa, ya silahkan. Suaranya sudah kedengaran? Ya Pak? Tes. Pak Bulan N. Ari. Nah, sekarang kedengaran sih Pak, walaupun kamera belum kelihatan. Silahkan aja Pak, mungkin dilanjut Pak, bagaimana? Mungkin, loh, live lagi Pak. Loh, live lagi Pak. Cek satu, cek. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita masih menunggu terkoneksi dengan Pak Dewa, sementara waktu terus berjalan. Di TML, Theocentric Motivation and Leadership, kita memiliki komunitas yang disebut TML Community. Nah, terima kasih Pak Rida. TML Community itu singkatan dari TML, Theocentric Motivation and Leadership. Community ini kita komunitas bagi para pencinta atau siapa ya yang kira-kira seneng dengan pengajaran teosentris ini. Kita welcome kepada Bapak Ibu untuk join dalam komunitas ini. Nanti lebih jelas memang Pak Dewo yang akan menjelaskannya. Nanti saya masih undang lagi Pak Dewo untuk join ini. Nah, sinyalnya agak kurang ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena sering hujan ya, jadi agak terganggu sinyal pada hari ini. Terlalu padat mungkin arusnya ya. Mari. Terima kasih Pak Ari ya, ini kayaknya Pak Ari CTM ya dengan Bulan. Bulanda. Nanti lebih jelas memang Pak Dewo yang akan menjelaskannya. Baik, Bu Yuni, apakah kedengaran suara saya? Kedengaran jelas Pak Dewo. Lanjut Pak, apa itu TML Community? Singkat padat Pak. Sorry teman-teman sekalian, biasa kadang-kadang teknologi juga ada kelemahannya, jadi tadi ada sedikit gangguan di dalam koneksi kami, tapi nggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, kembali saya ulang, sebenarnya tema kita malam hari ini adalah type of poverty atau tipe-tipe kemiskinan yang kita biasa sebut ada 5 atau ada 4+1. Namun sebelumnya karena banyak teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai TML Community ini, maka saya akan sedikit untuk merefresh atau memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman. Apa sih sebenarnya TML Community ini? Nah, tadi pertanyaan begitu ya Bu Yuni ya. Nah, ya Pak. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara mengenai TML itu kan singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership. Jadi di sana ada 3 unsur kata, theocentric, ada motivation, ada leadership. Nah, theocentric itu apa? Theocentric itu terdiri dari 2 kata, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah theos, theos itu artinya Tuhan, centric itu adalah center. Jadi sebenarnya theocentric itu adalah sebuah pandangan atau sebuah sebuah pembelajaran, sebuah pengajaran yang meyakini bahwa Tuhan adalah pusat dari seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi, teosentrik itu memandang bahwa seluruh aspek kehidupan manusia itu berpusat pada Tuhan. Loh, memangnya ada yang tidak berpusat pada Tuhan? Kira-kira kan pertanyaan begitu. Kalau di sini dibilang berpusat pada Tuhan, berarti ada yang tidak berpusat pada Tuhan dong. Ada, Bapak Ibu sekalian, atau teman-teman sahabat semuanya, yaitu antroposentrik, yang berpusat pada manusia. Jadi ada yang bersifat teosentrik, ada yang bersifat antroposentrik. Nah, kita di sini TML Community ini meyakini bahwa Tuhanlah sebagai pusat dari kehidupan manusia. Apapun agama saudara-saudara sekalian, apapun agama Bapak Ibu sekalian, kita tidak berbicara pada satu agama tertentu, tapi kita berbicara secara general bahwa manusia itu hidup dan pusatnya adalah Tuhan. Kalau motivasi saya yakin teman-teman sekalian sudah tahu, ada yang bilang sebenarnya kata dasarnya dari Mufri, kemudian jadi motif,
Jadi movement atau move artinya dorongan untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Leadership saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Jadi theocentric motivation atau theocentric leadership community ini apa? Ini adalah sebuah komunitas yang mewadai orang-orang yang menerima konsep theocentric tadi. Dia bisa bersifat atau dia bisa berperan sebagai simpatisan, sebagai pendukung, mau jadi anggota boleh, bahkan mungkin di antara teman-teman kita ada suatu saat nanti yang ingin juga menjadi bagian dari pengajar atau bagian dari fasilitator, dengan senang hati akan kita terima. Kita akan buka untuk semua teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu, Ibu Yuni, Sister Yuni, saya memanggilnya Sister biasanya. Kalau TML dipanggil Community. saya merasa jauh lebih muda, Pak Dewo. Bro and sis kayaknya masih ABG gitu, Pak. Gitu ya. Sahabat TML malam ini sudah dapat sedikit gambaran tentunya, karena masih banyak lagi memang, dan kita berharap terus stay tune, tetap ada sampai akhir nanti ya, kawan-kawan sahabat TML. Tadi sudah sampaikan tentang TML itu apa. Nah, Pak Dewo, mungkin berikutnya Pak ya, sebetulnya kenapa sih Pak TML Community ini diadakan, dan apa bedanya dengan organisasi atau komunitas-komunitas yang lain? Mungkin Bapak bisa gabungkan gitu Pak. Ya, baik teman-teman sekalian, pertanyaan yang bagus sekali dan menohok. Kalau saya ingin menjawab pertanyaan ini, biasanya saya mulai dengan sebuah cerita. Ceritanya begini, teman-teman sekalian, sebenarnya theocentric motivation and leadership itu adalah sebuah konsep, sebuah kerangka berpikir yang sudah cukup lama, sudah lebih dari 15 tahun, karena pertama kali mulai dikembangkan oleh Pak Eloy di tahun 2000-an. Jadi kalau sekarang 2020, 20 tahun. Nah, ada satu cerita yang menarik di sini, teman-teman sekalian. Pada suatu ketika, ada sahabat saya, seorang CTMers, biasanya kalau kita sebut orang yang sudah masuk dalam lingkaran dalam dari CTM atau TML Community ini adalah ada istilahnya CTM atau Certified Theocentric Motivator. Nah, di sana ada seorang CTM, sahabat saya pada waktu itu ada talk show di radio, kemudian ada pertanyaan atau challenge dari seorang hamba Tuhan, seorang ulama pada waktu mengatakan begini, Pak, Anda seorang CTMer, Anda membawa kata theos, kata Tuhan di dalam kerangka berpikir, di dalam komunitas Anda, tetapi kok kalau mau ikut training mahal, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya itu menjadi apa namanya? Menjadi pergumulan bagi kami. Benar juga ya, kalau ternyata kita tidak terbuka dan bahwa kita hanya pendekatannya bisnis, maka TML ini tidak akan pernah sampai kepada orang banyak. Jadi barangkali teman-teman sekalian dari challenge tadi membawa kami kepada pergumulan dan akhirnya kami hadir dengan TML Community ini. Jadi TML Community itu boleh dibilang adalah sebuah jawaban atas challenge yang diberikan dalam suatu acara tersebut. Dengan organisasi yang bersifat nirlaba, atau kita adalah organisasi yang tidak berorientasi pada laba profit, maka kita yakin bahwa TML ini dapat menjangkau semua orang, dan setiap orang bisa mengakses pembelajaran atau konsep dari TML ini. Karena apa? TML Community ini bersifat terbuka, bersifat universal, dan menjunjung tinggi keberagaman, kebinekaan. Jadi semua orang bisa diterima di sini dengan baik, dan sekali lagi karena sifatnya nirlaba, maka tidak ada kendala atau tidak ada beban bagi teman-teman sekalian untuk bisa mengakses konsep ini. Kira-kira seperti itu, Bu Yuni. Oke, jadi ini sepertinya memang wadah komunitas yang nirlaba, sebagai mungkin kalau saya ringkas sebagai apa ya, semacam kayak actionnya ya Pak dari CTM itu ya Pak ya, atau para pencinta atau yang memang tertarik dengan pengajaran theocentric ini, kita memiliki wadah komunitas ya untuk sama-sama bertumbuh ya kan, ataupun di dalam bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya nirlaba, begitu Pak Dewo ya. Iya. Nah, Pak boleh nih, nah
mumpung masih sekitar TML Community nih Pak, boleh nggak Pak disampaikan visi atau misi TML ini dulu Pak sebelum kita menyapa teman-teman yang lain Pak yang udah join Pak. Baik, oh ya, oke, baik Ibu Yuni. Jadi kalau kita bicara misi kita, kenapa sih TML Community ini ada? Sebenarnya isinya sama dengan TML sendiri, yaitu misinya adalah membantu setiap individu atau membantu orang-orang untuk menemukan satu potensinya, biasanya kita sebut 3P, satu potensinya, dua purpose-nya atau tujuan hidupnya, dan yang ketiga passion-nya atau semangatnya, sehingga mereka boleh dikembangkan dan nanti akhirnya berbuah bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang. Jadi tujuannya adalah itu, menemukan apa yang menjadi P yang pertama, purpose, P yang kedua, potensi, P yang ketiga, passion-nya. Itu adalah misinya, misi daripada Theocentric Motivation ini. Sebenarnya secara umum, baik di komunitas maupun di luar komunitas, kalau kita bicara TML, Theocentric Motivation and Leadership, misinya seperti itu. Nah, visinya apa? Kita punya visi. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai visi, itu biasanya kita berbicara mengenai mengenai sesuatu yang akan datang. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa visi yang besar atau visi yang kuat berakar dari pemahaman akan masalah terbesar yang hadapi manusia saat itu. Jadi setiap orang yang mempunyai visi besar itu biasanya mereka karena dilandasi atau berakar pada suatu masalah. Nah, pertanyaannya adalah apa akar masalahnya? Permasalahan yang terbesar yang dihadapi manusia saat ini apa? Kan Ya. gitu. Nah, Yes. kami bergumul dan kami melihat bahwa sebenarnya permasalahan yang dihadapi manusia saat ini adalah kemiskinan. Yaitu kemiskinan yang multidimensional. Kemiskinan yang terdiri dari berbagai-bagai. Contohnya begini, ada orang yang memang secara harfiah miskin. Dia serba kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhan fisiknya, kebutuhan untuk hidupnya dia tidak cukup, bahkan untuk membuat kebutuhan primernya pun tidak cukup. Nah, ini adalah satu kemiskinan. Tetapi jangan salah teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, ada juga orang yang kaya secara finansial. Oh, mereka kaya sekali. Tetapi ternyata mereka miskin dalam hati. Jiwanya kosong. Nah, tema kita malam ini sebenarnya kita akan berbicara mengenai kemiskinan atau tipe-tipe kemiskinan yang kita akan mengacu kepada model atau mengacu kepada klasifikasi yang kita buat bahwa setidaknya kemiskinan itu ada 5 atau saya biasanya menyebut 4+1 kemiskinan. Ada 5 dimensi kemiskinan. Itu yang akan menjadi visi kita. Bagaimana kita meng-attack, bagaimana kita mengentaskan, bagaimana kita mengurangi 5 dimensi kemiskinan tersebut dalam kehidupan manusia saat ini. Wah, itu misinya, visinya Ibu Yuni. Oke Pak Dewo, kayaknya makin lama makin menarik nih, mulai bertanya-tanya dan wow, ternyata makin dalam makin banyak yang seru nih di dalam TML Community nih Pak. Nah, tapi sabar dulu ya Pak Dewo ya, kita ingin menyapa dulu nih sahabat-sahabat TML yang sudah join, yang sudah bareng ngedate kita malam hari ini ya. Bukan saya sama ngedate sama Pak Dewo, kita ngedate dengan TML Community ya, sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pak Dewo, mungkin bisa menyapa sahabat-sahabat Pak Dewo yang sudah join, Pak. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya ini terus terang Bu Yuni ini koneksinya agak kurang bagus, jadi saya nggak bisa lihat secara sempurna siapa saja, tapi saya coba. Di sini ada Berlian Kristi. Halo Berlian Kristi, ini sebenarnya biasa dipanggil Bella, ini ponakan saya. Ada Wulan, ada Bro Alvin. Halo Bro Alvin, apa kabar? Andang Trio ini dari mana? Bukan Cilandak ke sana lagi itu mana ya? Di Jakarta bagian selatan lah. Silakan. Terima kasih sudah join. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Mas Noe, Sriono ini Mas Noe. Terima kasih Mas Noe sudah join. Silakan Ibu Yuni, mungkin ada sahabat-sahabat Ibu Yuni juga yang join. Belum Pak. Ini kawan-kawan dari CTM, terima kasih sudah join ya. Terus
support, kita terus bersemangat sama-sama untuk dalam 1 jam bersama TML Community. Nah, bagi kawan-kawan yang baru mungkin mendengar tentang theocentric motivation atau tentang TML Community ini, nanti di akhirnya kita tetap mengajak Bapak Ibu untuk bisa join, dan bagaimana caranya tentunya nanti akan disampaikan di akhir acara. Jadi tetap terus stay tune, tetap di sini, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan kami mengundang Bapak Ibu, silahkan tulis di dalam kolom chat apa menjadi pertanyaan supaya kami nanti bisa menjawabnya. Terima kasih ya buat yang sudah hadir. Pak Stef baru join Aposindo. Halo Pak Stef. Ini juga salah satu tim formatur kita ya, Bro Alvin ya. Nanti semua akan berganti-ganti setiap Sabtu. Bapak Ibu jangan lupa terus kosongkan jam-jam Anda, jam 7 malam. Daripada istilahnya kan kita nggak bisa keluar-keluar nih, harus stay at home ya, harus mengurangi mobilitas. Terus join aja di Saturday ngedate bersama TML Community. Pastinya seru lah acaranya. Oke Pak, tadi kita sudah masuk ke dalam apa ya, kalau saya bilang inti dari theocentric motivation dan leadership ini, TML Community ini tentang tadi katakan 5 kemiskinan ya Pak ya. Silahkan Pak Dewo dijabarkan lebih lagi atau konkretnya itu seperti apa. Silakan Pak Dewo. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, terima kasih Bu Yuni. Saya akan lanjutkan. Oh, salah ya. Terima kasih Sis Yuni. Terima kasih ya. Jadi apa sih? Tadi saya bilang ada 5 atau 4+1. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya atau dalam istilah Inggrisnya nanti akan menjadi 5AL, 5AL, 5 kemiskinan yang diakhiri dengan AL. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Jadi di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita temui orang-orang yang miskin secara spiritual. Dan kemiskinan secara spiritual inilah yang bisa membuat kehidupannya menjadi tidak pada arah yang benar. Jadi ini sebagai basisnya adalah kemiskinan spiritual. Ini al yang pertama. Poverty yang pertama, spiritual poverty atau kemiskinan spiritual. 1. Keduanya apa? Keduanya adalah kemiskinan secara emosi atau biasa kita bilang emosional poverty. Jadi al yang kedua adalah emosional. Miskin secara emosi. Orangnya sih tumbuh, orangnya sih makin tua, tetapi emosinya tidak berkembang dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, akhirnya menjadi semacam kemiskinan secara emosi. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu al yang ketiga adalah kemiskinan intelektual. Kalau yang pertama tadi spiritual quotient, biasa dibilang gitu. Yang kedua dibilang emotional quotient. Yang ketiga ini intellectual quotient. Ini biasanya orang-orang fokus di sini. Fokusnya di intelektual. Padahal intelektual itu hanya salah satu saja yang perlu kita perangi, yang perlu kita improve, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi yang ketiga adalah kemiskinan intelektual. Yang keempat, nah ini adalah kemiskinan yang sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan ini menjadi pemahaman orang-orang mengenai kemiskinan, yaitu apa? Kemiskinan secara finansial, kemiskinan keuangan, kemiskinan kekayaan. Orangnya miskin dari secara finansial, mereka tidak bisa mencukupi kehidupannya. Di dalam bahasa sehari-hari biasanya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu sebenarnya hanya satu aspek saja yang kita lihat dari sisi kacamata theocentric motivation and leadership, yaitu kemiskinan finansial atau kemiskinan keuangan. Dan terakhir, yang kelima, saya lebih suka menyebut tadi 4+1. Yang kelima itu secara physical poverty. Tapi ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Karena kalau kita bisa bicara physical poverty ini, jangan sampai teman-teman mengasosiasikan bahwa ini adalah kekurangan-kekurangan fisik. Bukan. Karena apa?
TML itu memandang manusia itu semuanya diciptakan dengan sempurna, diciptakan dengan penuh daya dan penuh potensi. Jadi tidak ada orang yang secara fisik itu kekurangan. Lah maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang-kadang orang-orang yang kita bilang secara fisikal ini miskin itu adalah mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu diciptakan dengan sempurna, akhirnya tidak mau memelihara dirinya, akhirnya terlalu ignorance dengan berbagai aspek fisikalnya, kebugarannya, kesehatannya, semuanya itu tidak mereka lihat dengan baik, mereka abaikan, sehingga akhirnya menjadi sakit, menjadi tidak bisa memberikan yang terbaik karena keterbatasan fisik dalam konteks fisik yang tidak dipelihara. Makanya saya bilang tadi ini harus hati-hati. Jangan sampai nanti diasosiasikan kekurangan fisik. Bukan kekurangan fisik ini sahabat-sahabat sekalian, tetapi lebih kepada kita tidak menghargai sepenuhnya fisik kita sebagai bagian yang utuh dari kehidupan kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa memberikan sesuai dengan potensi yang ada. Supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman, saya lebih suka menyebutnya 4 faverte plus 1. Nah, yang keempat itu adalah tadi spiritual, emosional, intelektual, finansial. Nah, yang kelima itu adalah kita juga diwajibkan menjaga fisik kita supaya tetap fit, tetap sehat, tetap bugar, dan bisa menjalankan misi kita di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara kelima-limanya itu, sebenarnya saling kait-mengait. Dan kadang-kadang seperti lingkaran setan. Sebenarnya yang mau diselesaikan yang mana dulu sih? Kira-kira seperti itu. Sehingga bagi kami di TML ini merasa bahwa sebenarnya memang penyelesaian tidak bisa parsial. Menyelesaikan masalah finansial, kemiskinan finansial belum tentu menyelesaikan masalah spiritual dan emosional sehingga mereka menjadi manusia yang baik dan sempurna. Saya nggak mengatakan sempurna ya, baik dan semakin baik. Belum tentu. Oleh karena itu kita harus komprehensif, pendekatannya multidimensional, pendekatannya secara terpadu di kelima aspek tadi. Nah, itulah yang kita yakini bahwa di dalam TML Community ini bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus maju untuk memberikan yang terbaik dengan memerangi 5 aspek kemiskinan tadi. Itu Bu Yuni. Oke, terima kasih Pak. Cukup jelas dan ternyata banyak ya lima poverty atau 5 kemiskinan yang ingin diminimalisir atau diselesaikan oleh TML Community ini Pak Dewo ya. Dan memang rasanya bukan pekerjaan yang mudah ya Pak Dewo ya. Betul sekali Bu Yuni. Membutuhkan kerjasama. Kita harapkan semua bisa bersama-sama, bisa join untuk memberikan hidup yang lebih baik dan lebih bermakna gitu Pak Dewo, kurang lebih ya Pak ya. Betul. Jadi betul sekali Bu Yuni, memang ini bukan pekerjaan yang sederhana, bukan pekerjaan yang gampang, dan kami menyadari bahkan master teacher kami Pak Eloy pun merasakan dan menyatakan bahwa this is not a simple things. Ini bukan hal yang kecil, ini adalah hal yang besar. Oleh karena itu kami menyadari bahwa kami juga tidak mampu menjalankannya sendiri. Dan dengan adanya komunitas ini, kami mengundang Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku semuanya, teman-teman semuanya, supaya bisa ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan di antara teman-teman ada yang saya yakin, dan saya bukan mudah-mudahan, saya yakin banyak, dan kita bisa bersama-sama untuk mengentaskan kelima kemiskinan tadi dalam framework atau dalam komunitas yang sudah kita bentuk ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ayo teman-teman, jangan ragu-ragu bahwa ini adalah komunitas untuk bekerja bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ya, menarik
Menarik Pak Dewo, terima kasih penjelasannya. Tadi Bapak ada singgung kalimat terakhir bahwa apa? Untuk diri sendiri ya Pak ya. Menarik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, mungkin ada dari kawan-kawan atau sahabat-sahabat TML ada pertanyaan Pak yang agak belum belum sempat tersampaikan, tetapi bisa jadi ini jadi pertanyaan kita semua. Apa sih yang kita dapat nih Pak jika join di TML community ini Pak Dewo? Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelum saya menyampaikan apa yang teman-teman akan dapatkan supaya ada sedikit apa ya namanya curiosity itu apa? Ada sedikit apa ya curiosity ya bahasa Indonesia jadi, hah? Penasaran? Sedikit penasaran. Supaya ada sedikit penasaran, saya akan kasih contoh konkretnya apa yang kita lakukan. Nah, dari sini mungkin nanti teman-teman akan bisa membayangkan apa yang bisa teman-teman dapatkan dan apa yang bisa teman-teman partisipasikan. Jadi konkretnya seperti teman-teman. Misalnya nih, saya ambil kasih contoh misalnya. Kalau kita bicara kemiskinan, mungkin salah satu yang kita asosiasi yang ada di kepala kita adalah biasanya di panti asuhan atau yatim piatu gitu misalnya. Misalnya kita membantu panti asuhan. Biasanya apa yang kita lakukan? Kita lakukanlah membantu kebutuhan pokok, misalnya sembako. Kemudian itu kita serahkan kepada panti asuhan tersebut. Baik itu insidentil, tapi ada juga teman-teman atau sahabatku yang melakukan secara rutin. Pokoknya saya setiap bulan memberikan atau membantu panti asuhan tersebut. Pertanyaannya, apakah dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok atau sembako itu sudah cukup bagi kita untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan? Barangkali jawabannya belum cukup, barangkali. Dan kami mengatakan itu belum cukup. Oleh karena itu, di dalam TML Community ini yang kita lakukan tidak berhenti di situ saja. Kita lakukan di samping memberikan tadi bantuan secara fisik tadi, bantuan untuk meringankan tadi, kita juga programkan untuk lakukan kunjungan rutin, bisa juga melakukan pendampingan, melakukan coaching, melakukan konseling kepada sahabat-sahabat kita yang ada di panti asuhan tersebut, sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka bertumbuh secara spiritual yang pertama, dan yang kedua bertumbuh secara emosional. Ini akan menjadi basic bagi mereka suatu saat nanti akan menjadi orang yang berkecukupan secara komprehensif. Nah, kemudian di saat yang sama atau dalam konteks yang sama juga, kita juga bekerja bersama dengan sister organisasi kita. Ada organisasi sister organisasi, ada bagian dari organisasi di dalam TML ini juga, artinya apa ya namanya, menjadi bagian dari TML ini juga, itu ada yang namanya Bridge of Hope Foundation. Jadi kita bersama dengan Bridge of Hope Foundation itu untuk memberikan beasiswa, sehingga mereka juga mendapat pendidikan yang layak, mereka bisa bertumbuh secara intelektual. Tadi yang kedua tadi kan kita berbicara mengenai spiritual dan emosional. Yang ketiga ini kita memberikan beasiswa pendidikan untuk mereka bertumbuh secara intelektual. Nah, kalau intelektualnya baik, biasanya nanti akhirnya akan kemiskinan finansial. Nah, dengan melakukan pendekatan seperti itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, ketika mereka berhasil, maka kita akan melihat bahwa sahabat-sahabat yang kita bantu itu akan dewasa secara spiritual dan emosional. Mereka juga dewasa dalam intelektual. Akhirnya mereka bisa mandiri secara finansial, dan ketika mereka semuanya itu bertumbuh dengan dewasa, baik spiritual, emosional, intelektual, dan finansialnya, saya yakin, kita yakin, kami yakin, TML yakin, TML Community yakin, mereka juga akan menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain. Kami yakin juga mereka akan mau untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, ini yang kita maksud sebagai
mengentaskan kemiskinan secara komprehensif. Tidak sekedar secara finansial kita bantu, apalagi sifatnya insidentil itu akan membantu apa-apa, tapi kita juga melakukan pendampingan untuk pertumbuhan spiritual dan emosionalnya. Kita juga mencoba menjembatani pertumbuhan secara intelektualnya dalam bentuk beasiswa, akhirnya menjadi orang yang berguna. Dia menjadi orang yang mumpuni, menjadi orang yang komprehensif pertumbuhannya, menjadi orang yang komprehensif kekayaannya, bisa menjadi saluran berkat orang lain. Ini contoh konkretnya seperti itu. Makanya kita mengembangkan konsep bahwa kemiskinan itu multidimensional, tidak hanya satu aspek saja yang biasanya kita sebut sebagai finansial. Semuanya harus didekati, semuanya harus diadres, semuanya harus diperbaiki sehingga mereka mentas secara komprehensif, secara paripurna, kalau bahasa kerennya gitu. Nah, itu Bu Yuni kira-kira contoh konkretnya. Mudah-mudahan itu akan membuat teman-teman sekalian menjadi lebih tertarik dan nanti akan kita bicarakan. Memangnya kalau saya join terus apa yang saya dapatkan? Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti berikutnya ya, Bu Yuni. Mungkin mau sapa-sapa dulu Bu Yuni sebelum kita masuk ke apa tadi? Ya, silakan Pak Dewo untuk teman-teman. Terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menekankan kembali yang disampaikan Pak Dewo bahwa memang saya sering mendengar Pak istilah dari kawan-kawan itu kaya hati gitu ya Pak ya. Memang kadang kadang yang dikatakan kaya atau itu tidak harus dari sisi finansial saja ya Pak ya, tapi jika kita memiliki hati yang kaya ya, itu yang banyak dicari orang gitu Pak. Dan selain itu yang tadi Pak Dewo sampaikan spiritual poverty, yaitu selain itu biarlah setiap kawan-kawan nanti dari TML community ini juga apapun agama dan kepercayaannya, tetap dari tujuan dari TML community ini pun memberi kekayaan secara spiritual ya Pak ya. Yep. Jadi tetap rendah hati dan ingat kepada Sang Penciptanya ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sehingga bukan hanya satu sisi, tapi yang seperti Pak Dewo sering kali ungkap tadi, secara komprehensif. Sehingga menemukan 3P tadi, sebagai ciptaan Tuhan menemukan 3P tadi ya Pak ya. Purpose, potensi, dan passion. Nah, nanti di TML community rasanya akan banyak itu Pak yang belum ketemu potensinya ini, di sini nanti kita akan gali sama-sama potensinya, purpose-nya, dan passion-nya pun bisa dikembangkan di TML. Oke, Pak Dewo silakan Pak, mungkin ada kawan-kawan bisa disapa. Ya, ini ada Selina Atmaja. Ada Selina Atmaja, terima kasih Ibu Selina. Ini sahabat saya waktu masih bekerja di Dupont. Salam Ibu Selina. Ada Aftiara Krisni, ada Tiara ini juga, ini sebenarnya keponakan saya. Welcome Tiara, terima kasih sudah join. Ada Fight 13, saya nggak tahu siapa ini, tapi welcome. Figur FGL 13, welcome to join. Ada Ed Sano, terima kasih sudah join. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau juga saya rasa nanti Ibu Yuni akan monitor dan kalau ada pertanyaan akan disampaikan, mudah-mudahan kita jawab. Sahabat-sahabat sekalian, kalau hari ini belum jelas mengenai poverty tadi ataupun mengenai TML, jangan khawatir karena kita akan jadikan tema mengenai kemiskinan ini dalam 1 bulan penuh, bulan Februari ini. Jadi nanti minggu depan kita ada live lagi di hari Sabtu, Saturday bersama TML. Nanti kita masih akan membahas mengenai kemiskinan ini. Kita akan kupas satu persatu, apa sih kemiskinan spiritual, apa sih kemiskinan emosional, dan seterusnya. Sehingga by end of Januari nanti mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah memahami lebih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dewo dan sahabat-sahabat TML semua. Mungkin sebelum nanti mengakhiri, jangan lupa terus kunjungin, kita juga ada website
TML Community dan juga ada YouTube channelnya TML Community. Di sana banyak sahabat-sahabat dapatkan kegiatan-kegiatan TML maupun juga seminar-seminar sedikit, mungkin topik-topik yang akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat TML Community untuk lebih memahami, lebih mengenal ya. Karena tak kenal maka tak sayang ya. Dan lanjutnya lebih menyayangi TML Community. Welcome Pak Michael. Wah, ini IG aktif juga di IG Pak Michael. Welcome teman kita CTM. Mari Pak Dewo, lanjut Pak. Kayaknya masih terus nih untuk kawan-kawan lebih dalam lagi memahami TML nih Pak. Baik. Ini bagi apa yang kita didapat, mungkin ada bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang akan join, lalu ya bukannya berarti kita mementingkan diri sendiri Pak, tetapi pasti ada apa ya yang selain kita bagikan buat kita sendiri, benefit-benefit gitu mungkin ya Pak Dewo ya. Baik, iya betul Ibu. Kita ingin improve kan tentunya Pak. Oke, baik. Jadi kita tidak semata-mata bisnis atau menyibukkan diri atau seolah-olah sibuk. Wah, di TML Community lebih bergabung biar kelihatan sibuk. Nah, kita di sini juga ada beberapa hal yang teman-teman sekalian akan dapatkan kalau bergabung dengan TML Community. Apa yang didapatkan kurang lebihnya? Yang pertama, teman-teman sekalian, di TML Community itu ada 3 aspek yang biasa kita gaungkan. Yang pertama adalah kita berbicara mengenai learn, belajar. Yang kedua, kita berbicara mengenai grow, bertumbuh. Dan yang ketiga, berbicara mengenai care atau perhatian. Nah, dengan bergabung di dalam TML Community ini, teman-teman sekalian, kita akan lebih banyak diharapkan kita akan lebih banyak bisa bertumbuh secara pribadi, tetapi juga tidak berhenti bertumbuh secara pribadi, tapi kami mengajak teman-teman sekalian juga untuk care kepada orang lain. Care kepada sesama komunitas, sesama anggota komunitas, dan lebih luas lagi, care terhadap orang lain. Itu yang kita harapkan akan kita dapatkan bersama-sama. Jadi di situ kita akan banyak belajar di dalam komunitas ini. Belajarnya tentu dalam framework TML tadi, kerangka berpikir TML tadi, kita akan bertumbuh, akan belajar banyak di sana. Nah, dengan belajar ini, secara pribadi diharapkan kita juga akan bertumbuh. Membuat kita bertumbuh baik secara spiritual, secara emosional, secara intelektual, dan mudah-mudahan juga secara finansial tentunya. Jadi di samping kita belajar, kita bertumbuh. Dan di dalam komunitas, kita juga akan saling care antara satu dengan yang lain. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Nah, dengan learn, dengan grow, dan saling care, maka sahabat-sahabatku sekalian, kami yakin bahwa sahabat-sahabatku sekalian akan bertumbuh dengan baik, sehingga kalau pohon itu bertumbuh, kalau pohon itu tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan baik, maka nanti akan berbuah. Dan buahnya itu dinikmati oleh orang lain. Jadi setelah kita semua bertumbuh, kita secara bersama-sama, secara kolektif maupun secara individual, diharapkan juga bisa membantu orang lain untuk bertumbuh, membantu orang lain untuk bisa belajar sehingga mereka juga bertumbuh. Itu yang kita harapkan. Makanya nanti di dalam komunitas ini, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat internal, antar anggota dan untuk anggota, kita juga akan ada kegiatan eksternal baik untuk orang lain unan tersebut. Nah, kalau ini bergulir teman-teman sekalian, kita yakin Indonesia akan menjadi lebih baik. Kalau kita bergerak bersama teman-teman sekalian, saya yakin semuanya akan bertumbuh dengan baik. Kemarin saya mendengarkan ada siaran atau ada penjelasan live show dari Bapak Sudamek. Pak Sudamek itu yang punya Garuda Food itu, dia mengatakan bahwa salah satu cara untuk
maju itu ternyata bukan sendiri-sendiri, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia gotong royong katanya gitu. Jadi kita di sini akan belajar untuk bergotong royong bagaimana kita bertumbuh secara pribadi dan bisa membantu orang lain untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Jadi di dalam TML Community ini yang akan kita dapatkan adalah kita diberi ruang untuk learn, grow, and care. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang lainnya apalagi? Di sana nanti akan banyak sekali materi-materi training yang akan kita sharingkan sebagai kepada anggota. Kita juga ada kegiatan-kegiatan seminar-seminar saat ini karena situasinya belum memungkinkan, ya kita akan lebih banyak mungkin nanti seminar lewat online atau Zoom misalnya. Nah di sana teman-teman sekalian sebagai anggota tentu akan mendapat prioritas untuk bisa mengakses atau untuk bisa ikut di dalamnya. Kemudian juga kita nanti kalau sudah suasananya sudah bisa kondusif, sudah normal, kita juga akan saling ketemu. Pasti kita akan bertemu, saling sharing, saling menguatkan, dan tentu kita juga akan aksi bersama di dalam kegiatan keluar. Dan ini yang menarik juga, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, kalau nanti join, ternyata kok saya cocok ya dengan ini. Dan semakin lama kok saya semakin baik ya, semakin bertumbuh ya. Boleh nggak sih saya juga ingin berbagi, menjadi bagian dari coach, menjadi bagian dari trainer, menjadi bagian dari konselor, atau menjadi bagian dari think tank-nya, pengurusnya komunitas ini. Tentu Bapak Ibu sekalian kita akan memfasilitasi supaya Bapak Ibu sekalian bisa bertumbuh terus sampai menjadi seperti sahabat-sahabatku yang sudah menjadi CTMers ini yang nanti akan banyak menjadi narasumber. Tentu sahabatku juga akan kita giring, kita arahkan, kita dorong, kita fasilitasi untuk ke sana. Itulah gunanya atau itulah beberapa hal yang bisa kita petik dari apa yang ada di dalam TML ini. Last but not least, pada akhirnya sahabatku sekalian, teman-teman sekalian, ketika kita mau berbagi, maka biasanya itu ada kepuasan. Disitulah sebenarnya hal yang kita harapkan. Jadi di sini teman-teman sekalian akan diajak untuk mencapai hal seperti itu, sehingga pada saatnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian menghadap Sang Khalik kemudian ditanya, saya sudah memberikan 3P kepadamu. 1, apa tadi? Potensi, 1, Pak. purpose, saya memberikan kamu hadir di dunia ini dengan purpose tertentu. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, itu juga diberikan potensi apapun itu, siapapun itu. Ketika ada di dunia, dia membawa misi dan diberi potensi. Dan akhirnya diberi passion juga. Ketika misi ketemu dengan potensi, maka akan timbul passion. Itu ketika kita ditanya, apakah kamu sudah menjalankan misimu? Apakah kamu sudah menghasilkan buah? Apakah buah yang kamu hasilkan sudah dinikmati oleh orang lain? Nah, disitulah kita akan merasakan bahwa keberhasilan kita di situ. Bersama-sama di TML kita akan saling mendorong supaya kita berbuah manis dan supaya kita bisa mempertanggungjawabkan 3P yang diberikan, yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa, apapun agamamu, kepada kita. Pada saatnya nanti ditanya, kita siap untuk menjawab dan kita sudah menunaikan. Nah, itu yang paling penting, sahabatku sekalian. Yes. Terima kasih, thank you Pak Dewo, sangat mencerahkan sekali dan membuat kita merenung nih ya kawan-kawan, sahabat-sahabat TML Community, karena kembali bahwa semua ini menjadi bahan perenungan bersama. Jika siapapun kita, agama dan kepercayaan kita, kalau kita menjawab tadi kemiskinan yang pertama, spiritual poverty, kalau kita memenuhi takut akan Tuhan, jujur dalam pekerjaan dan lain-lain, tentunya Indonesia maju akan dapat segera kita capai. Kita semua
mengamalkan ya masing-masing kepercayaan kita dengan sungguh-sungguh seperti disampaikan tadi oleh contoh kayak Pak Sudamek dan semuanya. Jika semua kita apapun agama semua menjalankan agama dengan sungguh-sungguh dan baik, tentunya Indonesia akan jauh lebih baik gitu Pak Dewo ya. Betul, betul Ibu Nah, Yuni. itulah salah satu yang ingin TML community ini Iya, gapai gitu ya Pak, kira-kira ya bagaimana betul, pada kawan betul. karena kayak kita sampai pada menit-menit terakhir, tapi satu hal saya sempat tertarik Pak mendengar bahwa apa contoh nih ya, salah satu negara Norwegia itu kenapa kaya gitu ibaratnya ya, apakah dari pendidikannya, apakah dari yang lain-lainnya, singkat cerita ternyata dari apa Pak, warganya itu jujur semua Pak, Ya. Dan jujur. karena Ibu Yuni menyinggung itu, teman-teman sekalian, kalau teman-teman mengikuti beberapa hari yang lalu, Denny J.A. itu mengeluarkan bukunya dan salah satunya ternyata belum tentu di negara yang secara religiusitasnya itu nilainya tinggi gitu, indeks religiusitasnya itu tinggi, itu menjadi negara yang paling bahagia, menjadi Betul. negara yang paling makmur. Kenapa? Kok bisa seperti itu menjadi negara yang baik, tidak korup dan sebagainya? Kenapa? Sebenarnya ini adalah salah satu ciri khas dari pembelajaran di TML ini, bahwa konsep pengajaran TML ini kita mengintegrasikan atau mengkonsolidasikan dari aspek-aspek yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mengkotakkan, oh kalau hari Minggu yang Kristen ke gereja kelihatan seperti malaikat. Oh kalau hari Jumat yang Muslim, pergi ke masjid menjadi seperti malaikat, tetapi habis itu kehidupan bekerja, bisnisnya kotor. Tidak seperti itu bukan sebuah spiritualitas, itu bukan hal yang dicanangkan atau yang ingin dicapai oleh TML. Yang dicapai adalah, jadi antara kehidupan kehidupan bekerja dengan kehidupan keagamaan itu seharusnya menyatu, terintegrasi. Nah, itulah salah satu keunikan dari TML ini. Sehingga kita, kalau dalam bahasa sederhananya, kita tidak mengukur atau melihat dari sisi religiusitas atau indeks religiusitas tadi. Indeks religiusitasnya tinggi, tetapi indeks korupsinya juga tinggi. Nah, ini kan sebenarnya paradoks. Nah, kita tidak berbicara seperti itu. Kita mengintegrasikan sehingga setiap sendi kehidupan kita ini kita rasakan sebagai bagian dari kehidupan spiritualitas kita. Ini salah satu konsep pengajaran basic yang kita arahkan. Yang kedua, basic pengajarannya adalah mengenai toleransi. Kita ini berbicara di dalam kehidupan yang beragam, kehidupan yang berkebinekaan. Makanya di dalam TML community ini sifatnya terbuka, sifatnya plural, tidak membeda-bedakan, semua bisa diterima. Kita tidak berbicara atas dasar agama tertentu, tapi kita berbicara atas dasar spiritualitas, di mana spiritualitas itu sifatnya universal. Dan yang ketiga, kita di TML ini tidak hanya berbicara mengenai belajar, tapi kita berbicara mengenai solusi. Jadi kita menawarkan solusi yang komprehensif seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, Ibu Yuni, masih ada waktu 1 menit ya. Kalau kita berbicara seperti ini, makanya... Udah lihat jam aja nih Pak, bahaya. Satu lagi, makanya teman-teman sekalian, kita mengambil tagline and finding identity, ending poverty. Kita berbicara tadi permasalahan poverty, kita akan attack, kita akan akhiri, tetapi kita juga memulainya dari finding identity. Nah, finding identity itu apa? Nanti di bulan Maret, sekalian promosi Bu Yuni. Nanti di bulan Maret kita akan berbicara 1 bulan penuh mengenai finding identity ini sebagai basic dari kita bergerak menuju ending poverty ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada satu titipan juga sebenarnya Bu Yuni. Ya.
Kalau mau join, bagaimana Nah, caranya katanya. Pak, Jadi yang paling teman-teman sekalian, iya, jadi teman-teman sekalian, kalau mau join atau kalau mau tertarik lebih lanjut, yang paling gampang apa? Paling gampang adalah ambil handphone Bapak Ibu teman-teman sekalian dan kontak Mbak Wulan di 0813 983 98127. Nah, di sana. Nanti atau kalau Bapak Ibu sekalian klik di profilnya IGTML Community, di sana ada. Jadi Bapak Ibu sekalian paling gampang telepon aja ke sana, tanyakan, mau tanya, mau join dan sebagainya, silahkan. Mbak Wulan siap untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dan permintaan-permintaan dari teman-teman sahabatku sekalian. Nanti juga akan ada di website dan seterusnya kita juga ada di samping IG, kita ada di YouTube, kita punya kanal YouTube juga di sana, silahkan dicari dan dikunjungi, ada banyak materi, mulai ada beberapa materi di sana yang sudah kita publish, dan website masih belum sempurna, masih dalam proses pengembangan, tapi sudah bisa dilihat juga. baik. Kira-kira seperti itu, Bu Yuni. Baik Pak, kita pada menit-menit terakhir, jadi sahabat-sahabat TML Community, bagi yang berminat mau join, terus follow IG TML Community ini, nanti di sini akan kita tulis lebih lengkap lagi nomor handphone Mbak Wulan ya, dan boleh lihat-lihat di channel YouTube dan TML Community. Dan juga jangan lupa setiap Sabtu jam 7 akan ada apa? Saturday ngedate. Kita ngedate bersama TML Community. Ya, nggak kemana-mana, nggak ke mall, kita menjalankan aturan pemerintah di rumah saja dan ikut IG Saturday bersama TML Community. Kita akan ketemu pas Pak, udah jam 8 ya, Pak Dewo. Iya. Aduh, baru semangat-semangatnya ini Pak. Aduh. Baik. Iya. Terima kasih Bu Anyan, sedikit menyapa yang sudah join, Bu Anyan, Pak Basuki Setio, Pak Yanto, terima kasih, Bang Risman, thank you, Bu Selvi, Bu Dian, terima kasih buat teman-teman CTM. Terus kita berjuang bersama-sama, berkolaborasi, dan buat sahabat-sahabat yang sudah join kembali, mari kita sapa Pak Dewo, bagaimana nyapanya nih endingnya? Mungkin teksnya finding identity, ending poverty gitu ya Pak ya? Salam boleh. Baik, boleh juga. Kita mau sampaikan tagline dari TML Community. 1, 2, 3. Finding identity dan ending poverty. Sampai jumpa. Pasti kita bisa, ya. Amin. Bersama ya, sukses terus. Thank you Pak Yanto, sukses terus. God bless. Sama-sama kita perlu kolaborasi bersama. Pasti bisa. Dan pasti bisa. Bahasa kerennya gotong royong, Bu Yuni. Gotong royong, iya ya. Kalau saya Indonesia kolaborasi, padahal gotong royong. Iya, betul. Sahabat-sahabat TML, mari Pak, kita pamit ya Pak. Tapi jangan lupa Sabtu depan ada lagi ya, tentunya lebih seru lagi talkshow-nya ya. Narasumbernya juga pasti lebih terus kita hadirkan yang lebih muda dan ganteng. Pak Dewo juga muda kok. Kita masih muda Pak. Siap. Pamit ya. Kawan-kawan sahabat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama ya, hari dan jam yang sama. Baik, selamat berweekend, tetap semangat, jaga kesehatan masing-masing, ingat 5M. Sekarang udah 5M ya Bu Yuni ya. Jadi ingat 5M. Oke, terima kasih sahabat sekalian. Oke. Bye semuanya. Bye. Thank you. Yo.